Selamat datang di era yang bergerak serba cepat, era di mana informasi adalah mata uang dan kreativitas adalah kunci untuk bertahan. Globalisasi dan tuntutan zaman digital telah menempatkan satu fondasi utama sebagai penentu kemajuan suatu bangsa, yaitu budaya literasi. Literasi, dalam konteks saat ini, jauh lebih dari sekedar membaca dan menulis. Literasi adalah daya ungkit. Ia adalah kemampuan fundamental yang memicu imajinasi, yang kemudian melahirkan kreativitas, dan pada puncaknya menciptakan inovasi. Video ini akan mengupas tuntas mengapa penguatan budaya literasi menjadi agenda mendesak di Indonesia. Kita akan melihat definisi masalah krusial yang kita hadapi, dampak buruknya, hingga langkah-langkah nyata yang harus kita ambil untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan, berpikir kritis, dan mampu bersaing secara global. Secara definitif, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan keterampilan dan potensi dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Literasi telah berevolusi dari sekedar kemampuan dasar menjadi seperangkat kecakapan hidup yang komprehensif. Manfaat budaya literasi akan memicu imajinasi dan inovasi. Individu yang berliterat mampu menciptakan imajinasi yang kuat yang merupakan cikal bakal kreativitas dan akhirnya menghasilkan inovasi. Mereka mampu menciptakan sesuatu yang berbeda atau belum pernah terpikirkan sebelumnya. Literasi dapat membuat kita menjadi berpikir kritis. Literasi membimbing seseorang untuk melihat fenomena secara lebih kritis dan membantunya dalam menghadapi masalah kehidupan. Literasi dapat membantu kita dalam menghadapi daya saing global. Bangsa dengan budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan dalam berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, sehingga mampu memenangkan persaingan global. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sejalan dengan Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum 2015 telah menetapkan 6 literasi dasar yang wajib dikuasai untuk kompetensi abad ke-21. Yang pertama, literasi baca tulis, yaitu kemampuan dasar mengolah, memahami, dan menggunakan teks tertulis. Yang kedua, literasi numerasi, yaitu kecakapan menggunakan bilangan dan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis sehari-hari. Yang ketiga, literasi sains, kemampuan menggunakan sains untuk mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Yang keempat, literasi digital, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan teknologi informasi secara efektif. Yang kelima, literasi finansial, yaitu pengetahuan dan kecakapan mengaplikasikan pemahaman tentang konsep keuangan untuk membuat keputusan yang efektif. Yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan, yaitu kemampuan memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia dan hak atau kewajiban sebagai warga negara. UNESCO menyebut minat baca buku masyarakat Indonesia tergolong rendah. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Perpustakaan Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk fokus bersama-sama mencari akar permasalahan darurat literasi yang kian memprihatinkan. Meskipun gerakan literasi telah dilakukan secara masif, faktanya adalah Indonesia masih menghadapi masalah literasi yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan riset UNESCO tahun 2017, dari total 61 negara, Indonesia berada di peringkat ke-60 dalam tingkat literasi rendah. Sementara itu, skor PISA tahun 2018 menempatkan Indonesia di peringkat 70 dari 78 negara dalam hal membaca. Indeks minat baca di Indonesia sangat rendah, mencapai 0,001 pada tahun 2012 UNESCO, artinya hanya ada 1 orang yang mempunyai minat baca dari setiap 1.000 orang. Rendahnya mutu pendidikan. Masalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dipicu oleh rendahnya kemampuan literasi peserta didik dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Adapun penyebab masalahnya, yang pertama, meskipun gerakan literasi banyak dilakukan, implementasi di lapangan belum efektif atau belum sesuai dengan budaya masyarakat, sehingga hasilnya belum memadai. Yang kedua, di era digital, banyak masyarakat, khususnya anak-anak, yang terbiasa membaca informasi tanpa menindaklanjuti kebenarannya dan mengabaikan konten narasinya, berpotensi menggemari berita bohong atau hoax. Yang ketiga, fokus kegiatan yang hanya menyediakan koleksi buku tetapi gagal menumbuhkan kemauan atau kebiasaan membaca pada masyarakat yang belum berbudaya baca. Adapun dampak negatif dari kurangnya budaya literasi. Yang pertama, kegagalan literasi mempengaruhi prestasi belajar, pilihan pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi. Literasi rendah sering dikaitkan dengan resiko putus sekolah, pengangguran, kesehatan fisik dan emosional yang buruk yang menjadi faktor penyebab kemiskinan dan tindakan kriminal. Yang kedua, kesulitan dalam mengakses dan memahami informasi global di era digital. Yang ketiga, kualitas SDM yang rendah. Peringkat literasi yang rendah berimbas langsung pada indeks pembangunan
Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang terakhir, dampak psikologis berupa penurunan harga diri yang dapat berdampak negatif pada pencapaian potensi manusia seutuhnya. Literasi harus dipandang sebagai praktis sosial, bukan sekedar kegiatan sesaat. Untuk mengatasi ketentangan ini, diperlukan strategi implementasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun upaya penyelesaian masalah budaya literasi, yang pertama, program literasi harus fokus pada implementasi ke-6 literasi dasar, yaitu baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan keluargaan, di lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, guru dan pustakawan harus memiliki kemampuan literasi yang tinggi dan mampu menerapkan strategi literasi yang menumbuhkan imajinasi dan kreativitas pada peserta didik, menekankan pada keterampilan berbahasa dan kemampuan berpikir. Yang ketiga, kegiatan literasi perlu dilakukan secara menyenangkan, tidak hanya saat menciptakan suasana yang aman dan memungkinkan pengguna untuk bereksperimen atau bermain peran, misalnya melalui bercerita atau simulasi. Yang keempat, sekolah harus menyediakan teknologi dan infrastruktur, koleksi buku elektronik, dan perangkat lunak edukatif. Edukasi tentang etika digital juga krusial untuk mencegah penyalahgunaan media sosial, game yang adiktif, dan perundungan siber. Yang kelima, mengajarkan pengelolaan uang, pembentukan anggaran, dan investasi sejak dini, serta mengenali jenis kejahatan finansial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial individu, keluarga, dan masyarakat. Manfaat yang dihasilkan dari upaya penguatan literasi, yang pertama adalah kemampuan literasi yang kuat adalah hal mendasar untuk keberhasilan semua mata pelajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang kedua, lahirnya individu yang memiliki karakter berkualitas seperti yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kedua, dengan kemampuan berliterasi yang mumpuni, masyarakat akan mampu mengelola kekayaan sumber daya alam dan mengambil keputusan yang logis untuk meningkatkan kesejahteraan. Penguatan budaya literasi adalah investasi terbesar suatu bangsa. Data-data global menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di posisi yang mengkhawatirkan. Namun, masalah ini bukanlah takdir, melainkan tantangan yang harus kita hadapi. Budaya literasi adalah fondasi krusial yang menopang imajinasi, kreativitas, dan inovasi yang merupakan syarat mutlak untuk memenangkan persaingan global. Tanpa literasi yang memadai, sulit bagi kita untuk menghasilkan masyarakat yang berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan literasi harus menjadi tanggung jawab kolektif. Ada beberapa saran langkah kunci. Yang pertama, diperlukan sinergi dan komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mengimplementasikan program literasi dasar secara komprehensif. Yang kedua, program literasi tidak boleh monoton. Harus ada inovasi dalam metode dan strategi untuk menumbuhkan minat. Jadikan proses belajar literasi menyenangkan, mendorong eksperimen, dan berkelanjutan. Yang ketiga, literasi, termasuk literasi digital dan finansial, harus diintegrasikan dan menjadi fondasi dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya tanggung jawab guru bahasa. Mari kita jadikan budaya membaca, berpikir kritis, dan berkarya sebagai identitas bangsa. Karena sejatinya, imajinasi adalah awal dari segalanya. Dan literasi adalah jalan untuk mewujudkan imajinasi itu menjadi karya nyata, kreativitas, dan inovasi bagi kemajuan Indonesia.